Baru saja bersama-sama kita saksikan pengukuhan pengurus RT 03 RW 01 Permata Balaraja periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan kepengurusan KTN yang baru ini adalah pengurus yang amanah dan bertanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya untuk melengkapi kekhidmatan acara halal bihalal pada malam hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Syahad Lutfi MAG. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tersedia makan tapi belum makan. Udah jam 9 menurut dokter kurang bagus. Jadi kalau makan lewat jam 9 kurang bagus. Oh boleh? Boleh. Izinkan saya berbicaranya hanya beberapa menit ke depan aja. Ya, saya nggak pernah lama-lama dalam hal apapun, nggak pernah lama-lama. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi za'ala syahrus sawal syahrul barakah syahrul huriyah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Kepala Desa yang diwakili oleh Pak Ahmad Sanuri yang saya hormati, karena tadi Bapak Kepala Desa dari mulai asar maghrib pun beliau agak lambat karena hari ini cukup padat sekali acaranya, ya, sampai jarang bertemu dengan saya pun, ya, ketemu mobilnya doang, ketemu motornya doang, ketemu istrinya doang, ya. Kata saya, siapa suruh jadi kepala desa. Yang saya hormati para tokoh yang ada di RT 03, Pak RT yang baru, dilantiknya baru tapi casing lama, ya. Pak RT, mudah-mudahan beliau ditambah-tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah semangatnya. Istrinya jangan ditambah. Ya. Ya. Dia mah sering ngomong begitu aja, itu mah Pak Lutfi aja yang mau. Enggak, sebenarnya saya hanya melempar doang. Kalau dia ngomong lagi, saya juga mau. Tapi saya ngomong di sini, kalau di rumah saya ditimpa. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, warga RT 03 dan ibu-ibu yang amat saya cintai. Puji untuk Allah yang maha penyayang, tak pandang sayang, pada malam yang keberapa ini di bulan Syawal. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam rangka yang pertama adalah katanya halal bil halal, dan yang kedua adalah pengukuhan. Yang numpang halal bil halal ke pengukuhan? Yang numpang yang mana nih? Ya, pengukuhan ya. Ya, berarti halal bil halal itu bener-bener acaranya. Pengukuhan tuh cuma numpang doang, ya. Cuma numpang. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam semoga tercurah dan teribah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam kepada rekan saya yang di luar agama kita. Mudah-mudahan di RT 03 yang saya pantau, ya, itu cukup banyak. Kita keberagaman beragama, terutama sekali di RT 03, yang paling banyak di RT 03, ya. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai halal bihalal, ini adalah hal yang baku di Indonesia. Karena halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, di luar negeri nggak ada. Namun halal bihalal yang baik dan yang bagus adalah kita ba'da sholat Idul Fitri, yaitu dengan saudara kita. Kalau dengan tetangga itu nomor 3. Yang pertama adalah dengan saudara. Tapi
Tapi terkadang kala dibalik dengan saudara nomor sekian, ya, dengan tetangga nomor satu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di antara bapak dan ibu terkadang kala saudara tidak dijadikan saudara sebagaimana saudara yang benar, ya, gara-gara tanah, gara-gara warisan, gara-gara dan lain sebagainya. Tapi untuk Perum Permata Belaraja terutama yang di RT 03 kemarin aja Pak RT ya, ini hampir sekian persen pada pulang, ya, pada pulang kampung. Pada pulang kampung nggak? Pak RT pulang kampung juga? Nggak punya kampung dia, ya. Kenapa seperti itu? Ini satu kesempatan emas buat kita. Bukan berarti pulang kampung itu adalah sesuatu yang memang sudah tradisi, tetapi kita bisa bertemu dengan orang tua kita manakala orang tua kita masih ada. Kalau orang tua kita nggak ada, mana? Ada kakak kita, ada adik kita, ada saudara kita yang lingkungan tersebut. Makanya saya katakan kalau saja yang nggak pulang, saya langsung kasih stempel, pasti nggak punya duitnya. Pasti gak punya duit, ya. Makanya saya katakan pulang aja, ya, punya uang nggak punya uang pulang aja tuh. Maka terjadi kemarin seperti yang pulang tetapi dia tidak punya uang, ya, ketika ditagih karena ngikuti bis-bis yang gratis, ya, dia diturunkan di mana saja. Ini satu strategi yang paling bagus sekali. Makanya saya katakan Pak RT, setiap tahun di Idul Fitri dianjurkan untuk pulang. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa bertemu saat 1446 Hijriah. Belum tentu tahun yang akan datang kita bisa masih bertemu. Ini dengan saudara. Makanya hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita dibalik dengan tetangga kita lebih dekat lagi, lebih solid lagi, lebih mahabbah lagi, tetapi dengan saudara kita. Bagaimana Pak Lutfi kalau saja kita nggak punya saudara? Nah, baru kita yang berikutnya adalah dengan tetangga kita, dengan teman kita dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak ini halal bihalal dengan keluarganya tidak semuanya dilaksanakan. Ya, saya yakin tidak semuanya dilaksanakan. Makanya alhamdulillah Bapak hadirin rahimakumullah, walaupun tidak setiap tahun ada program kita, yaitu program apa? Biasanya ada arisan keluarga. Ini satu kesempatan emas buat kita, ya, karena dengan keluarga itu nanti akan diminta pertanggungjawab. Seperti saya kayak begini nih, Lutfi, kamu punya kakak, kamu punya adik, kamu punya, nah, kemudian dia tidak pernah sholat, tidak pernah bersilaturahmi, bagaimana kamu bisa dimasukkan ke surganya Allah, sedangkan kamu dengan saudara saja tidak sejalan, ya. Nah, ini yang pertama kali pertanggungjawaban itu ada di dalam pribadi kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita sudah melaksanakan di bulan suci Ramadan berapa hari Pak tahun ini? Alhamdulillah 30 hari kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka kalau saja di Ramadan kita melaksanakan sunnah punya nilai wajib, wajib dilipat gandakan, tinggal sekarang diteruskan, ya. Jadi yang biasa sholat sunnahnya, sholat sunnah taraweh, qiyamul lail, maka dilanjutkan lagi Pak, ya, dilanjutkan lagi. Enak kalau kita sudah biasa, ya. Anak-anak di sini, anak mudanya mungkin pada saat sahur dibangunkan. Jadi kalau saja kita sudah terbiasa bangun malam, ya, sekalipun tidak sholat, contohnya hanya ngerokok saja kayak Pak Ahmad, ya, saya tahu dia jam 2 suka keliling aja bawa rokok begitu, ya. Pak Ahmad udah sholat belum, masih ngerokok doang. Nggak apa-apa, pertama kayak begitu, nanti hari kedua, hari ketiga nanti dia mikir, saya ngerokok doang, saya ngopi doang, lebih baik saya ambil air wudhu, lebih baik saya sholat. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dibiasakan, ya, lewat jam 12 kita membiasakan diri untuk bisa qiyamul lail. Bangun saja dulu, terserah itu mau apa saja bangun. Kalau saja kita dikasih hidayah oleh Allah, berpikirnya lain, bangun untuk apa ya? Nah, baru
Makanya nanti berpikirnya sehat, kemudian kita ambil air wudhu. Ya, kita sholat walaupun hanya 2 rakaat. Ini kebiasaan-kebiasaan harus kita laksanakan. Karena belum tentu Pak, kebiasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 1447 kita bisa melaksanakan. Ya, nih, perhatikan oleh Bapak. Tahun sekarang kita sudah melaksanakan Idul Fitri. Hari ini halal bihalal tanggal 19. Apakah tahun yang akan datang kita bisa seperti ini lagi? Nggak tahu. Satu saja dulu ya. Almarhum Bapak Haji Jainal hari Rabu, yaitu ada di pasar malam. Ketemu dengan saya, kata saya, Pak Haji, itu yang namanya pohon kelor, boleh dong saya ngambil? Ya, istri saya paling suka sekali itu. Oh, ambil aja Pak Lutfi. Ya. Nah, ketika berikutnya saya mendengar dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sepekan berikutnya Pak, ya, karena beliau meninggalnya kalau nggak salah hari apa tuh? Nah, ya, hari Jumatnya, berarti Rabu, Kamis, saya nggak tahu bahwa beliau sudah diintip saja oleh malaikat sudah diintip aja tuh, kemana dia terus? Ya. Ini yang pertama. Makanya yuk kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Asani, kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kalau di bulan suci Ramadan RT 3 saya lihat kalau saja lewat, anak-anak kecilnya ada pesantren Ramadan. Kemudian dikasih makanan, ya, dikasih tausiah dan lain sebagainya. Sedekah istilahnya. Yuk, di bulan Syawal ini bulan kemenangan, jangan sampai putus. Kita punya apa saja nih, seperti sekarang ibu-ibu, maaf Pak RT, ini ditanggung oleh Pak RT acaranya enggak? Alhamdulillah enggak ya. Ini dapat iuran. Ini apa yang Bapak Ibu minum, apa yang Bapak Ibu makan, ini nanti akan menjadi satu wasilah sedekah, yaitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada di alam akhirat. Ya, saya pernah nyumbang, bentuknya ya nggak banyak sih, ya cuma 50.000. Alhamdulillah, aku hanya diminum dan lain sebagainya. Makanya dibiasakan lagi, yuk dibiasakan lagi. Insya Allah, ya, yang saya tahu di RT 03 kekompakannya cukup bagus sekali, cukup baik sekali, karena Perum Permata Belaraja yang ada 11 RT ini sudah mulai tahun ini ke depan semakin baik, semakin bagus. Makanya saya usul kepada Pak Ahmad, kepada pengurus desa, pengurus RW, jangan dipecah ke RW-an kita, cukup satu RW saja, ya, jangan satu RW saja, jangan dipisah-pisah. Contohnya ini karena kedengar nih Pak, kedengar isu pengen yaitu 5 RT 1 RW, 5 RT satunya lagi 11, ya, dari 6 sampai ke 11 pengen jadi RW berikutnya. Kenapa? Karena nanti akan sulit lagi kita, ya, mengurus administrasi dan lain sebagainya. Yang bagus kayak beginilah, ya, karena ini kompaknya minta ampun Pak. Bapak silakan saja ya bertanya ke yang lain, karena saya sering kali berbicara seperti ini, saya tanya, ya, tahu enggak tempat saya? Oh, Permata 1 atau Permata 2 Pak Lutfi? Permata 1, subhanallah. Permata 1 itu kompaknya minta ampun. Ya, kenapa? Masjidnya satu saja, RW-nya satu saja, aktivitasnya rapi, rajin dan lain sebagainya. Bagus kata mereka. Kata saya, tahu dari mana? Ya, saya sering mendengarkan, saya sering memahami, saya sering juga mencatat dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini kedengar banget, ya. Bahkan ibu-ibu yang di RT 3 masih ada nggak silaturahminya papadangan? Masih. Bapak-bapak papadangan ada nggak? Tapi ada yang paling pelit, papadangan cuma bawa nasi doang. Bawa nasi aja, ya. Suami saya kan belum datang, saya mau bawa nasi aja. Nah, ini juga sama, bentuk sedekah silaturahmi, ya. Ibu kalau saja papadangan kayak begitu, apa yang ada di rumah bawa, kerupuk peot juga bawanya. Udah kumpul mah habis Bu, habis udah kumpul mah. Padahal di rumah nggak kemakan. Makanya saya katakan hal seperti ini di mana saja RT-nya, saya ngomong
Jangan sampai budaya kayak begini hilang. Bu, Pak, ada nggak di Citra Papadangan kayak gitu? Nggak ada. Cari orang pagarnya juga tinggi-tinggi, nggak ada. Ya, saya pernah mendengar dari suatu kesempatan di komplek mana itu di Citra sana atau di Telaga Bestari, tetangganya meninggal sampai 3 hari baru ketahuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau di kita, jangankan meninggal, ya sakit aja udah semuanya itu. Ya, bawa kemana nih? Rumah sakit mana? Udah jangan bawa ke rumah sakit, biar mati di sini aja. Ini tetangga yang sangat peduli sekali kali ya. Ya, karena kasihan kalau dibawa ke rumah sakit harus bayar. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua sedekah Pak Bu ya. Sedekah ya. Yuk kita galakan lagi. Oh, ini kan ini punya siapa? Punya RT. Punya RT 3. Dapat hadiah dari partai. Hah? Ya. Enggak, kalau dari partai biasanya chatnya lain lagi. Ya, ini swadaya, bagus. Ya, swadaya. Karena yang saya tahu kalau chatnya yang biru pasti dari partai. Ya. Atau ini kepintaran daripada Pak RT ini. Nggak jadi masalah ya. Yang penting sedekah mereka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua sedekah Bu ya. Ibu, sedekah. Jangan suka pelit. Sering ada yang lewat kalau hari Sabtu, hari Ahad. Assalamualaikum. Kalau kita punya kasih, kalau nggak punya kita katakan maaf. Ya, jangan suka diomongin. Masih muda kayak begitu minta-minta. Ya. Nggak usah nunjuk. Ya, kata yang muda tadi, kata yang muda yang minta-minta tadi. Bu, kalau mau ngasih, kalau nggak mau ya jangan ngomong. Ya. Justru saya mencari pekerjaan kesulitan, makanya saya minta-minta ke sini. Biarkan saja Pak, karena orang yang tahu rumusnya, orang yang minta-minta itu nanti di akhiratnya tidak ada dagingnya, ya, tidak ada dagingnya, dia tinggal tulang-tulang. Makanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah sebagai tetangga, nggak punya apa-apa, diam aja, nggak usah minta. Ya. Jadi kalau papadangan, sekali lagi papadangan, datang ke situ bawa nasi aja, jangan minta. Kalau ada yang ngasih berarti itu pedulinya tinggi sekali. Ya, udah bawa nasi aja ke situ. Itu bawa nasi. Ya. Itu di RT 14 Pak. Di RT 14 kayak begitu. Ya, di RT 14 kayak begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita jalin silaturahmi, yaitu dengan sesama. Ya, silaturahmi dalam apa? Silaturahmi dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanuna 'alal ismi wal udwan." Tolong menolonglah Anda dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejelekan. Apa di antaranya? Alhamdulillah di RT 03 mungkin ada rasa kepeduliannya. Contohnya berbagi ya. Dalam dalam keilmuan, berbagi dalam harta dan berbagi dalam nasihat. Ini pun sama. Silaturahmi seperti itu harus senantiasa digalakkan. Bukti yang paling nyata apa? Nih. Ini udah lama belum Pak? Baru ya? Karena saya sering lewat gak pernah lihat. Nah, kata saya, ini lapangan polinya masih ada nggak? Ini lapangan polinya masih ada. Pak RT, terus terang aja. RT 4, RT 7, RT 2 itu saya bangun, ya, nggak usah ngeluarin dana. Yang penting buat proposal, ya. Nanti saya sampaikan Pak Sabtono, karena saya punya keponakan yang ada di PU, ya. Itu RT 2, alhamdulillah, ya bisa selesai. RT 7, cuma kalau RT 7 karena paudanya suka nyala wading, ya. Mau dikurung nggak mau, pengen diginikan semua, terserah lah. RT 4 juga sama, alhamdulillah punya lapangan poli. Ya, nanti kalau lapangan poli sudah ada, undang Megawati. Ibu tahu nggak? Poli internasional itu, ya. Sekali nepok 2, UM itu. Makanya kalau ada anak-anak kita yang pinter, yang pandai untuk olahraga, teruskan. Tapi olahraganya yang sopan, ya. Megawati kayak begitu. Jangan kayak pemain Uzbekistan ya. Siapa tuh? Pak juga tahu aja, yang herang-herang. Ya. Hadirin rahimakumullah, jadi mari kita jalin silaturahmi
Saya tidak jauh dengan Bapak dan Ibu, saya ada di RT 4, sebelum RT 4 adalah RT 3. Jadi dekat kita sebenarnya. Cuma tempatnya aja yang jauh. Saya juga nggak tahu sejarah Pak Ahmadnya bagaimana nih 3 di sini 4 di sana gitu. Lihat, saya lebih dekat lagi dengan 1, saya lebih dekat lagi dengan 9. Saya nggak paham itu, karena itu sejarahnya Pak Ahmad yang lebih tahu lagi. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini adalah dihalalkan dalam segala kesalahan kita dengan yang lainnya. Kita ciptakan di bulan Syawal ini dengan sesuatu yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah silaturahminya, dan yang ketiga selalu kita berbagi dengan yang lainnya. Di barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallallahul Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi wa yukafi majid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Tuhan yang Maha Ghafur, berikanlah kepada kami yang benar itu benar, agar kami bisa melaksanakan segala titah dan perintah-Mu dan bersilaturahmi satu dengan yang lainnya, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara, dan dengan teman-teman, baik yang ada di kantor, di perusahaan, dan di mana saja, sehingga beliau menjadi saudara bukan hanya di dunia tapi kelak juga di akhirat. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang salah itu salah, agar kami terhindar dari azab-Mu. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan halala wa rizqan thayyiba wa rizqan katsira wa shifaa min kulli da'in saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. Berikanlah kepada kami rezeki yang barokah. Berikanlah kepada kami kesehatan untuk ibadah, sehingga kami ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kepada petugas doa. Kenapa saya langsung doa? Karena saya pengen makan. Billahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kepada acara yang terakhir, yaitu acara padangan ya, makan bersama yang sudah kita sediakan. Namun sebelumnya saya atas nama pemandu acara mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja